A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nangkap belalang di saat makan. Orang yang terhalang dari kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu berharap bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang terhalang dari kebaikan. Seperti apa contohnya? Karena banyak hari ini orang itu kayak orang sibuk. Ketika suruh sholat, dia rapat. Ketika suruh sedekah, ada kerjaan. Ketika dipanggil orang tua, dia bermain. Ada aja alasannya. Ketika suruh baca Quran, banyak sekali kesibukan-kesibukan yang dia lakukan sehingga ia tidak bisa melakukan itu semua. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah itu yang disebut orang sibuk? Lebih sibuk mana kita dengan presiden? Lebih sibuk mana kita dengan Rasulullah yang dulu beliau membawahi semua orang-orang muslim di zamannya? Seperti apa? Sesibuk apa kita dengan Imam Syafi'i, seorang alim ulama yang kalau bulan Ramadan dia bisa khatam dalam satu hari 2 kali, 30 juz 2 kali dalam sehari. Masya Allah. Apakah kita lebih sibuk daripada mereka? Ternyata bukan. Bukan karena itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang yang dia tidak bisa melakukan itu semua itu adalah orang-orang yang terhalang dari kebaikan. Banyak orang yang dengan waktu sedikit dia memiliki banyak-banyak kebaikan. Seperti tadi Imam Syafi'i dalam satu hari bisa khatam 2 kali di bulan Ramadan. Kalau kita hitung-hitung secara logika, masa mungkin? Kok nggak mungkin kayaknya? Karena kita mengandalkan perbandingannya dengan diri kita yang kalau misalkan baca Quran belum 5 menit udah selesai. Tapi kalau nonton TV, nonton bola, ngobrol, ngoceh, nongki, itu bisa berjam-jam. Nonton bola, siap kacang, kopi, dari mulai jam 12 sampai subuh bisa melek. Bahkan setelah subuh juga masih melek. Jadi di mana ukurannya? Ukurannya adalah sejauh mana kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berlama-lama dengan kebaikan. Jangan sampai kita ketika baru aja baca Quran, gak lama langsung ngantuk. Baru bentar. Makanya ada orang yang begitu bangga dia bisa cepat menghafal. Bangga dia hanya dalam sekejap bisa selesai Al-Quran. Biasanya ketika cepat menghafal, cepat juga hilangnya. Tetapi kalau kata guru saya, bukan berlomba siapa yang paling cepat dalam bersama Al-Quran. Tapi kalau kata guru saya, bahwa kalau mau lomba-lomba, siapa yang paling lama dengan Al-Quran, itulah dia yang pemenang. Karena memang udah jelas, kalau kita bertemu dengan Al-Quran, kita membaca tuntunan hidup kita, setan tuh kagak mau, kagak doyan, pasti bisik-bisikin kita, gangguin kita. Mendingan begini, mendingan buka HP, mendingan ngobrol sama temen, mendingan sambil ngopi, mendingan sambil ngunyah, dan seterusnya. Selalu dibisik-bisikan, sehingga apa? Kita sedikit demi sedikit terikuti sebagaimana dulu Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang terhalang dari kebaikan. Oleh karena kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan kebaikan dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita melangkah. Semoga kita selalu melakukan kebaikan, karena kebaikan itulah yang kelak akan kita lihat, akan kita panen ketika kita berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang
tak suka dengan yang namanya kebaikan. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.